Maksudnya RR Cornet. Halo Pak Pes, Beko. RR Cornet nih pakai Q. Kan itu udah jelas. Sekali-kali lah Pak, masa Raja jago semua, satu lah beban dikit nih gua. Kalau masuk REKB. RRKB. Dia kurang otot doang gua, otot di muka. Nggak, masalahnya pulung ke tim mana ya? Apa? Yang ada P-nya. Paling gabung sama Adik. Persik. Ya elah. Ipos pulung. Hidi. Ile. Ipos Gue sih kalau beneran jadi Persik, kalau di mirip bener dia kabur gue. Gak terima gue. Kabur. Selagi belum memberi Oh, Haritnya bener. Harit dihabisin pulih Harit Harit. one. Hashtag Clover cuma bisa main one Wah. sama Harit langsung di ban. Wah. Berarti kita buktikan di sini. Clover mau main apa dia? Apa yang bakal diamankan oleh Clover? Clover pernah Apakah pakai apa lagi? Bane Pasti ada dia pernah. Bane, Bane dia Pak pernah. Wito. Cloud dia juga pernah. Cloud. Oh, sampai dibikinin meme sama Zoidbit. Bener. Mabar gua Cloud. Wow. Bisa dia pakai ini watch this gitu. Apa maksudnya lihat Waduh, si iya Clover. juga, benar juga ya. Benar sekali. Apalagi kalau kita ngomongin masalah hero pool tersebut ya, emang agak jarang ya Benar. diambil. Kita tahu sendiri memang Gashen sekarang sudah bisa dibilang minim untuk digunakan. Betul bukan, Kornet? Bener banget. Benar. Dia bisa pakai Gashen. Bisa loh, kan pulirnya juga Iya. dulu. Yishun Shin tapi diamankan dan betul seperti Kornet bilang Apa kali ini. tuh? Sepertinya Anti-match yang dipakai. Anti-match. Dan Anti-match yang kali dipakai. ini langsung ada Elis dan Lunox. Kemenangan dari Pisiko. Apakah Fisika. 8 kali di pick masih 100% atau jangan-jangan sudah tidak akan 100% Tapi lagi? kemarin Psycho kombonya Lunox sama Granger, bro. Iya. Dan Sonata sama ultinya Lunox. Betul, dan Aura kali Brilliance. Ini kombonya sama siapa? Kombonya dengan Wave of the Wall dan juga dengan Elis. Dia Atau akan dengan masuk Knockout dengan Strike. Semuanya dah bisa sebenarnya. Wah, iya bener sih, Net. Cuma bisa sih. Bisa. Iya. Atau jangan-jangan ini akan... Last pick ya Pulung. Kasih Pulung, tebak. 3, 2, 1. Kalau lo bener lo masuk EVOS. 3, 2, 1. Balmon Khalid. Jeng jeng. Jeng. Apakah Jeng, jeng. EVOS Pulung? Apakah EVOS Pulung? Kalau bener tanda tangan kontrak EVOS. 3, 2, 1. Dan Balmon atau Khalid. 3, 2, 1. Gagal. Jangan. Nggak jadi EVOS menambah satu player yang tidak dibutuhkan Pulung dan langsung tidak jadi tanda tangan kontrak Tidak juga. jadi Iya. bolong. Yes. Tidak jadi. Tidak jadi. Tidak Coba jadi lagi. tanda tangan 2 kontrak ya, Lung ya? Iya. Itu 2 kontrak? Hah? Satunya apa? Oh, rahasia. Ah, Iya. Ada satu lagi loh. Ada. lagi banyak ya. Buset. Jumawa sekali. Jumawanya. Jadi sombong. Jadi iya. Jumawa sekali. Enggak, gue dari niat pengen nyelamatin enggak jadi. Wah, mereka sebelahan. Oh, tidak dong. Enggak dong. Layarnya di split, Pak. Iya, kebetulan dan inilah dia 10 hero yang akan bertanding di Land of Dawn dari game pertama kita El Clasico. Game yang pertama Anarchy Hoshi melawan EVOS Legends. Yes, penentuan siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan upper bracket di babak playoff. Dan inilah dia game yang pertama. Kornet, Papuler juga, Profesor KB pastinya. Pause lagi, itu yang selalu terjadi kalau pertandingan-pertandingan yang bikin kita greget walai. Korokotok. Alright, ini dia. Sudah mulai kembali tampaknya. Sudah di unpause. Dan sudah menuju ke arah 3 orang yang di arah mid ya. Ini benar-benar pengen dapetin satu minion wave-nya terlebih dahulu dibandingkan untuk dapetin satu purple buff atau orange buff. Dan ternyata Rek, seperti yang kita tahu, Bang Tatoan tapi cuma pakai Angela akan selalu bermain dengan rusuh di early game-nya. Lihat yang dia lakukan, ditongkrongin di rumput purple buff-nya dan gak peduli sama teman-temannya. Yang penting dia rusuh dan rusuh. Menuju ke arah atas bahkan dari RKT-nya, mengganggu ke arah 7-nya. Dikasih love wave, dikasih ini gelombang-gelombang cinta sama Bang Tato. REKT Angela dengan skin yang mirip lebah Haji, si lebah sebatang kara. Dia langsung aja pergi ke arah yang berbeda. Namun untuk kali ini Lunox-nya mulai diganggu. Ada Eve juga di bagian tengah. Udah ada Void Crystal. Psycho-nya masih bisa bertahan sendirian melawan 2 orang ini. Di poking habis-habisan dari Asli. awal dan bahkan dikasih recall tapi Psycho benar-benar menjaga posisi sehingga dia bisa melakukan recall. Masih aman, masih ada satu retribution tapi lihat ada anti-match yang mulai datang juga. Mencoba untuk mengganggu begitu saja. Psycho-nya sekarang masih ada flicker di belakang RKT. Justru first blood dia diamankan oleh Finn. Ada R7 yang mencoba untuk maju lagi. Jab dan langsung di-execute. Dapetin 1 poin kill tambahan 2-1 alay. Wow, 2
2-1 dan mereka pun dari EVOS berhasil mendapatkan Psycho-nya. Sementara di bagian bawah Clover berhadapan langsung dengan Skylar-nya. Skylar menggunakan Elise, sementara itu untuk Chang'e-nya digunakan oleh Clover. Yes, masih ada Electro Final Blow, masih bisa bergerak belakang, dan lagi RKT masih belum. Ini dia masih tetap berani ya. Dia nggak takut walaupun udah tershutdown di awal-awal, masih tetap ngeganggu, masih tetap memberikan gelombang cintanya kepada sang raja. Tetap maju, tetap diharas abis-abisan sama seorang Angelanya. Sudah level 4 lewat strike ya, di jab ke arah atas. Masih ada flicker, tidak ada flicker tampaknya. Terkena damage cukup besar. Dibalikin lagi dan langsung dihajar. Bang Tato, hati-hati kalau ketemu R7 yang sudah kurusan sekarang karena pukulannya akan semakin sakit walai. Namun Skylar masih bertahan sedikit lagi SP-nya. Traceless. Satu Traceless ke depan dan berhasil untuk mendapatkan Skylar-nya. Namun di tempat lain, Turtle untuk Ararki. Yes, anti-mage sendirian di arah top lane yang melawan Alban. Bruno Alberto tidak berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan anti-mage dengan jari jemari yang sangat amat gesit dan licinnya masih bisa cabut ke arah belakang. Recall-nya berhasil dan gak bisa digagalkan oleh sang mantan Teguh Psycho. Masih bisa selamat. Sementara orange buff-nya kali ini langsung diras aja milik Versik. Sekarang orange buff yang harusnya menjadi milik dari Bruno. Tapi orange buff dari EVOS Legend masih aman di atas sana. Mid lane-nya Luminar. Oh, manipulasi dunia nyata yang benar-benar nyata di arah tengah membuat dirinya masih survive, dan justru malah di arah bottom lane-nya Clover yang gak hanya bisa main 1-1 dan juga Harit mendapatkan 1 point kill yang menggunakan Chang'e. Dimandiin Elise-nya. Sementara untuk anti-match kali ini memberanikan diri masuk untuk masih bisa ngedash. Ada lagi reverse time di bagian belakang, tapi time bomb-nya dicuekin aja. Purple buff-nya masih berusaha untuk diambil oleh Albert. 3 sama dengan net worth yang benar-benar masih sama-sama imbang. But meanwhile at bottom lane walai dapetin 1 lagi turret. Ini benar-benar di bawahnya justru malah dikasih tekanan Elise ya, dan dapetin 1 turret tambahan. Ini benar-benar kayaknya EVOS Legend. Gua pikir RRQ benar-benar akan mendominasi, benar-benar dominasi banget. Tapi EVOS gokil, men. Luar Masih bisa biasa. ngimbang. El Clasico is fucking real, bro. Mereka Gila, mencari bro. celah di mana Skylar-nya yang dari tadi bisa dibilang tidak di cover sama sekali sebagai gold laner, dan bahkan bisa dimaksimalkan dengan 3 poin yang sama. Tapi perbedaan goldnya mengarah ke arah EVOS Legends yang lebih dominan karena mereka mendapatkan 1 buah turret di arah bottom lane. Oke, tapi Versik sendirian aja dia berjalan sangat-sangat berani tanpa adanya cover. Tapi Luminaire terkena efek dari 1 time bomb sebelah R7. Peran, dipancing-pancing. Dikeluarkan di sana dengan 1 stiker EVOS ya. R7-nya nongkrong aja di depan turtle-nya. Sudah dapetin pasifnya, masih ada anti-mage juga mencoba untuk menghajar. Masih ada hardguard yang masuk ke arah anti-mage-nya dan mencoba untuk memukul mundur sang raja. Tapi tampaknya sang raja tidak takut dan justru malah dimajuin balik. Lihat 2 bar lagi turtle-nya. Retribusi siapa yang akan didapatkan, dan langsung didapatkan oleh Bruno Alberto. Walaupun dikejar tumbang, anti-mage juga sekarat. Alban mendapatkan 1 poin kill, RKT-nya langsung membalaskan Psycho. Mengejar ke arah RKT, betul-betul diajar, tapi masih bisa survive dan masih bisa memberikan gelombang-gelombang cintanya ke sana walai. Luminaire langsung maju ke bagian depan memberikan perlindungan kepada REKT. Mungkin sudah ada teriakan-teriakan di luar sana, tolong aku. Luminaire tolong aku, dan berhasil di cover. Wow. Yes. Clover bahkan sampai ke arah top lane dan mungkin akan bertukar di sana. Karena nanti Mesia menuju ke arah tengah. Yap. Dan benar-benar ini akan ditukar. Si Chang'e-nya benar-benar akan mengisi di arah top lane-nya. Sedangkan anti-mage mencoba untuk membersihkan dengan Electro Final Blow dan jalan. Ngedash lagi ke arah bottom lane-nya. Dan ini ada alasannya kenapa Clover meninggalkan bottom lane. Karena bottom lane-nya ini nanti akan ada Turtle. Dan sepertinya memang anti-mage didedikasikan Buat untuk perang team fight. ya. Benar. Clovernya yang biarin farming dulu, dapetin objektif dulu. Sementara ini yang bakal bahaya adalah Albertnya. Kalau seandainya dari side lane-nya, keduanya, dari gold lane, dari EXP lane, turretnya hancur, Albert nggak bakal bisa punya pertahanan lebih dari segi mappingnya. Versik udah tertangkap, namun untuk kali ini Angela udah mulai masuk ke bagian dalam. Tidak sempat lagi untuk diselamatkan. Versik pun menjadi korban 1 sama untuk para jungler yang udah dihilangkan. Yes, benar, terlalu cepat untuk membunuh. Tidak mendapatkan promo buy one get one. Angelanya masih berada di tengah. Tidak berada di dalam tubuh seorang Versiknya. Dan bahkan anti-mage, Phantom Slash. Dan dihindari begitu saja. An eye for an eye. Di tangan orang yang tepat akan sangat menyusahkan bagi tim musuhnya, walai.
Prof, untuk awal-awal inilah yang udah ada item. Lihat R7. Dia ngamanin brute force terlebih dahulu. Langsung ya. Bahkan anti mage-nya aja baru mau OTW deh. Dia baru jadi amanin satu buah Bloodlust X dan sementara itu Luminar sudah memiliki satu buah Queen One. Dan ini yang akan mengerikan ketika nantinya Luminar membuka setup team fight apalagi dengan Void Crystal-nya. Slow effect-nya akan sangat mematikan. Namun, Finn, kalau seandainya dia udah punya Athena Shield, ini Finn-nya bakal berguna banget dalam sebuah team fight. Bakal ada time journey yang bisa menyelamatkan serangan dari real world manipulation. Oke. Yes. Turtle Iya. sudah mulai muncul anti-match Psycho. sistem flash karena sang Psycho-nya. Tapi lihat, nggak takut sang raja, justru malah membalikan keadaannya. RKT tidak ada lagi flicker, tidak ada lagi spell untuk melarikan diri. Dan bahkan Albert yang mendapatkan satu purple buff dari seorang Versik. Dan Turtle-nya lagi-lagi justru malah kebuka bebas untuk tim Ararki Hoshi. Hanya saja untuk masalah objektif, dari EVOS Legend mengunggulin dengan dua outer turret yang udah mereka tumbangkan. Di bagian tengah masih bisa dipertahankan. Ada Eve yang sekarang udah mulai masuk ke bagian tengah. Bersiapkah untuk mengeluarkan satu race. Ini dia, real world manipulation-nya. Memberikan damage begitu menyakitkan. Tapi untungnya masih ada time journey untuk menyelamatkan Albert loh. Mau nggak mau harus dikeluarkan time journey-nya untuk menyelamatkan sang adik tercinta Alberto di sana. Masih ada retribution diamankan kah? Masih ada harga juga tapi terkena reverse time dan masih bisa blink lagi ke arah belakang, dash lagi ke arah belakang, masih bisa untuk menahan di arah tengahnya. Anti-mage mau membuka atau tidak. Tidak ada lagi Alecto final blow dan lebih mengajar ke arah R7 yang menggunakan execute tidak ada flicker. Dan langsung diatur begitu saja oleh seorang anti-mage. Diajak perang sang raja, tidak terima. Dan nampaknya masih ditahan lagi, enggak mau dipaksakan. Ini bener-bener main yang sangat amat disiplin dari kedua tim. Enggak mau kehilangan momen mereka masing-masing. Dan lihat net worth-nya masih sama-sama imbang walai. Culik satu lalu kabur, culik satu lalu kabur. Itulah pola permainan yang dari tadi kita lihat nih. Sementara untuk di outernya ini kita lihat di top lane ada satu inner turret lagi yang udah akan berhasil ditumbangkan. Oke, Clover dilawan balik sama seorang Psycho-nya. Untung saja masih ada flicker dan bahkan manipulasi dunia nyata yang sangat amat cantik dari seorang Luminar. Sekarat Finn-nya mau dihajar kah? Langsung ada Seven juga masih sama-sama di cover. Dan lihat ada hujan api teriakan dari sang macan di atas panggung dan berhasil menumbangkan satu orang Finn-nya yang hilang walai. Ada burung kecil namun untuk kali ini kita lihat meteor shower-nya langsung mandiin di area mid. Sementara itu R7 masih memberanikan diri maju ke bagian depan. Udah ada bola yang mantul-mantul ke arah pemain dari EVOS. Yes, ada teriakan lagi dari anak EVOS nampaknya. Minta pause kayak di sana. Seru kali ya. Itu bang sekali main berapa koin? Iya bener juga. Oke, back to the game. Dan kali ini 8 berbanding 9. 9 menit 30 detik game in. Lordnya juga sudah hadir dan sementara itu dari segi team fight-nya masih sudah di set up satu persatu. Oh. Ya kan, kalau ada teriakan di atas panggung berarti di pause. Ada Kalem teriakan aja, lagi. walai. Sabar. Iya. Gak ada sabar. duduk yang bener dong. Ya. Put Land of Dawn. Ini dia Land of Dawn kita Back to the kembali. game. Alright. Masih di posisi yang tidak berbeda cukup jauh dan tampaknya EVOS Legend sudah mengharas Lordnya setengah darah dan membuat tim RRQ mampir ke arah Lord Pit, tapi belum ada perang yang terjadi. Sama-sama masih berdiri kokoh turret di tengahnya dari kedua tim walai. Yap, tadi juga Luminar kita lihat aja mencoba untuk mengeluarkan Void Blast-nya ke arah satu rumput guna mencari ya, mana tahu ada orang di dalamnya. Gila sih, EVOS Legends dan RRQ Hoshi benar-benar mempertahankan mid lane turretnya mereka. Benar-benar mempertahankan dengan harga mati bagaimana cara mereka melakukan clear di bagian mid lane-nya. Lihat samping-sampingnya udah mulai rontok. Mid-nya masih kokoh. Benar-benar masih mempertahankan Wih, Psycho. di arah mid lane-nya. What? Untung belum ada glowing one loh. Asli. Kalau ada, kelar pak terbakar itu langsung. Asli. Dan Luminar kali ini akan menuju ke arah Necklace of Durance juga. Sementara lihat Albert sudah mulai mengumpulkan stacknya menuju ke arah stack 10 dari Bruno yang bahkan sudah memiliki Endless Battle kali ini dan juga Berserker Fury. Tentu akan sangat menyakitkan ketika nantinya satu buah volley shot langsung menghujam ke arah jantung teman-teman EVOS Legends. Yap, itu dia Void Crystal di bagian tengah dengan satu garis lurus akan menghilangkan satu wave minion juga. Luminar masih stay sendirian, ada Mountain Shocker. Cinta, Menghujam jantungku. Iya, gue lupa tadi lirik awalnya. Betul sekali. Dan Oke. Versik juga sudah punya Endless Battle. Udah mulai di poking damage. Finn-nya lihat masih dipaksa. Yap. Bahkan udah Courage Mask juga. Alright, sudah mulai setengah darah lagi untuk kedua kalinya.
Lord yang masih berwarna Oh. ungu misterius dan tampaknya ditarik kembali. Mencoba untuk balik ke arah tengahnya. Masih sama-sama bimbang. Dan masih sama-sama memikirkan apa yang harus dilakukan. Strategi yang tepat bagi kedua Holy tim. Crystal. Dan Holy Crystal sudah diamankan oleh Clover dan nanti mage-nya mencoba untuk memotong lagi apa yang sudah dilakukan oleh Skylar. Tidak mau dipush sama sekarang Skylar-nya. Ini benar-benar dari kedua tim sama-sama kayak oke, kita coba tarik dulu, kita coba bersihin dulu minionnya, di manage lane-nya dengan baik dan Skylar-nya balik lagi. Dapetin satu Kramer-nya juga plus satu minions wave di arah top lane-nya. Oke. Luminer! Dan langsung ada Di hardcut cover. juga dan bahkan di Oh. cover begitu saja. Psycho-nya justru malah tumbang di sana walai. Versik dengan menggunakan satu Traceless yang mengejar kalau Skylar masih bisa untuk survive ternyata. Dan malah Cover. cangganya yang harus ditumbangkan walai. Dan langsung di knockout strike. Dan menuju ke arah langsung ada flicker. Dan langsung di stun. Dan masih ada time journey mengejar ke arah Luminer. Dan ada katanya sekarang satu hit terakhir dan masih bisa untuk mengeluarkan low wave-nya. Masih ada Winter Trance dan masih bisa survive. Wow. Dan justru malah Bruno Alberto yang mendapatkan point kill di arah middle lane-nya walai. Bruno begitu bernafsu tadi untuk mengejar langsung ke arah Versiknya. Benar-benar berhasil untuk mendapatkan ke arah satu jungler dari EVOS. Sementara Finn masih berjuang untuk menghilangkan satu wave minion di bottom lane. Diambil Alright. bahkan dari para buff-nya dan udah mulai di set up ke arah Lord yang sudah memasuki menit ke-12 dari Enhance. Sudah makin kuat dan lihat dari perbedaan goldnya Albert yang saat tadi mendapatkan shutdown daripada seorang Versik langsung menuju ke angka 9.300 dari goldnya. Dan sepertinya Lord kali ini udah akan mulai dikontes sementara Meteor Shock digunakan dan terlalu jauh. Retribution dari Albert tanpa adanya kontes dan bahkan termakan R7-nya. Ya, langsung Finn-nya. dibalaskan satu orang, dikejar lagi anti-mage-nya, orang Flirians-nya, tapi tidak ada flicker dan langsung di-shutdown. Phantom Slasher langsung diamankan oleh seorang Clover ya. Skylar mau kemana? Dihajar begitu saja dan masih bisa survive, tapi Albert? Bruno. Alberto-nya yang diincar dan ada Clover. Shutdown di ada bottom lane walai. Mendadak 4 orang tadi hilang sekaligus dari arah Kiyoshi. Wow. Sebuah Menjadi Lord yang Ya. sia-sia tampaknya Pak Pulung dan juga Profesor KB kehilangan 3 pemainnya dari Sang Raja. Dan langsung Meteor Shower di arah tengah membersihkan minions wave-nya. Ini benar-benar Lord didapatkan tapi tidak ada satu turret pun yang didapatkan oleh RRQ Hoshi. Masih bisa ditahan sama anak-anak EVOS. Malah bisa dibilang ini Lord Gold advantage-nya minus. EVOS Legends malah lead dari segi goldnya dengan shutdown yang cukup tinggi. Dan bahkan dari kill-kill yang mereka dapatkan, EVOS Legends malah mendapatkan keuntungan lebih dari 2000 gold di sini. Yap, itu dia. Tapi Clover untuk kali ini Meteor Shower-nya dikeluarkan kembali. Nggak apa-apa, sambil mundur, sambil buat tindakan perlindungan ya. Moonwalk. Iya, moonwalk. Jalan pakai bulan. Canggih. Jalan bener juga. Walk. Walk. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Yo, Mau dong. yuk. Kapan ada waktu? Let's go. Oke, tapi ini dia kedua jungler yang sudah akan saling beradu. Albert dan juga Versik dengan KDA yang berbeda tentunya. Gold per menit yang cukup berbeda juga. Jadi bilang walaupun unggul dari segi KDA Albert, tapi kali ini dari segi farmingan Versik lebih unggul. Dan teamfight sepertinya akan mulai disetup pelan-pelan. Luminer open mappingnya safe banget dengan Void Crystal tadi. Yes, didapatkan satu orange buff dan mencoba untuk zoning mencari posisi musuh dari seorang RKT Bang Tato yang tidak takut dengan Sang Raja, benar-benar menjadi lini paling depannya, apalagi dia sudah punya flicker sekarang. Masih bisa punya spell untuk cabut ke arah belakang jikalau reknya itu bakal dikomit oleh anak-anak RRQ Hoshi. Anti-match juga free banget ya untuk di top lane-nya. Wave minion yang hadir juga selalu disika. Sementara itu di bagian Meteor tengah, Shower. Meteor Shower Finn Oh, udah mulai anti-match terbakar. Anti-match di arah belakang sendirian. Oh, hati-hati. Sudah ada satu tanda panah RKT yang bersiap-siap masuk ke tubuh anti-match. Tapi kata Max ya, nggak usah Bang Tato. Gua masih bisa survive. Tidak perlu dimasukin sama lu. Tapi tadi bagus banget Alekto final blow-nya membuat sebuah kayak ada pagar ataupun jembatan yang harus dilewati tapi full dengan damage. Betul sekali, bahkan sampai memaksa seorang Finn mengeluarkan satu buah time journey yang gak ada time journey untuk beberapa moments kayak gini. Oh, Dan lihat Albert- aman. No cap. Luminer. Benar-benar bagus banget real world manipulation-nya. Dan langsung menumbangkan sang jungler ya Albert. Si MVP di FPL ini season yang ke-7 dan bahkan dia Tar7 mencoba untuk bersihkan minion-nya. Mencoba untuk menghabiskan di satu anti-match yang mencoba masuk dan bahkan Skylar. Lagi-lagi Skylar. Langsung batuk dan langsung dihajar. Double kill dari RRQ Hoshi walai. Wow,
mendadak Wow, langsung wow, wow, masuk wow. aja. Ini dia, ini bahaya Elis udah ada di menit 16. Bahaya dari Elis sudah mulai Oh, terlihat. shit. Ini dia dampak dari satu hero tersebut. Yes, Benar, bagaimana benar. dia memiliki Winter Truncheon juga. Dia bisa menahan deal damage cukup tinggi di depan dan jangan lupa blood out yang tidak terhentikan. Yap. Apalagi kalau nanti seandainya Elis dari Skylar diberikan purple buff-nya. Dia makin tidak habis-habis itu. Dia punya enchanted talisman dan bahkan yang Skylar sekarang terkena meteor shower. Walaupun begitu, tapi lihat cara disiplin body block dari teman-teman Arakyoshi. Dibagi damage-nya. Biar Skylarnya benar-benar tetap bisa survive. Ini benar-benar El Clasico yang kita nanti-nantikan. Benar-benar pertarungan yang sangat amat sengit. Dan masih di menit 17 kalian lihat net worth-nya Walai. 47.900 nggak beda jauh dan masih sama-sama seimbang. Dan masih sama-sama ngotot gak mau kehilangan satu turretnya. Benar-benar walaupun kehilangan jungler ya, tapi RRQ masih bisa mempertahankan ini inhibitor turret di arah bottom lane ya. Iya, ini dia anti-match di bagian tengah cukup dengan sendirian aja dia masih bisa mempertahankan ataupun meng-kiting pemain-pemain dari RRQ untuk bisa ke-trigger dengan apa yang dia lakukan. Sudah membawa satu skuter metik ya Versik. Yap. Menuju ke arah Lordnya yang sudah berwarna kuning, tapi R7 hati-hati tidak adanya flicker. Membuat R7 tidak bisa bermain begitu rusuh, hanya mengandalkan execute-nya saja. Entah mungkin untuk nge-secure atau nge-kill-nya bisa di-steal sama dia. Tergantung situasi dan kondisi yang akan terjadi tim fight selanjutnya. 2 bar Lord ya. Sudah ada Skylar. Meteor Shower membakar seorang R7 nih. Ada anti-mage juga, belum ada Electro Final Ball baru dikeluarkan di sana, tapi di-cancel dengan knockout strike. Real world manipulation dan bahkan Skylarnya mengamankan 1 poin kill karena Clover ya. Skylar sekarat dan masih bisa cepat ke arah belakang. Luminar yang mengejar ke arah belakang, ada Versike juga. Sekarat dan masih bisa survive. Oh my god, masih bisa mendapatkan 2 poin kill terhadap anak-anak Arakyoshi dan bahkan tersisa 3 di sini. Apa yang akan mereka lakukan? Apakah komit ke arah Lord ya? Atau justru malah pengen memanage lane-nya dengan baik? Iya, di bagian bawah nih kita lihat aja 3 hero. Tapi untuk Versik yang seorang diri aja, Rek dan juga Luminaire bertukar tempat untuk bisa memberikan backupan terhadap Versik agar bisa menghilangkan satu lore ini di menit ke-18 di mana atributnya udah pasti full. Yang seperti kita tahu RRQ si pencuri Lord yang sudah mulai berkumpul. Ada Psycho, ada Digi, ada Albert juga. Retributionnya sama-sama ready mencoba untuk ditahan Versik ya. Ditumbangkan oleh seorang Psycho yang masih ada flicker ke arah belakang. 1 bar tersisa dan di PHP lagi. Tidak mau memaksakan Lordnya dan bahkan RRQ yang sekarang nge-start untuk memulai Lordnya Walai. Ragu-ragu Versik ya, Prof ya. Iya, dan bahkan kali ini malah berbalik keadaannya 5 melawan 4. RRQ Hoshi yang tadi kehilangan Skylar dan R7 sekali kembali lagi dengan anti-match. Sama Anti-match zaman banget, anti-match-nya tershutdown oleh Psycho di arah bottom lane. Tersisa 3 orang dari anak-anak EVOS. Skylarnya mencoba untuk membuka di arah depan. Dan mungkin ini Lordnya akan direlakan untuk tim RRQ Hoshi karena mereka tidak ada retribution dan tidak ada damage burst yang besar. Dan inilah dia Lord jatuh ke tangan tim RRQ Hoshi. Wow, Lord di menit 18 yang bisa dibilang ini Lord ke menit 19 yang udah full atribut banget. Udah pasti bakal langsung nyeruduk ke arah turret-turret yang dimiliki oleh EVOS. Item-itemnya, Prof. Bukan cuma itu. Aku tidak terfokus sama item, aku tidak terfokus sama Lordnya, tapi aku terfokus sama detikan menitnya. Menit 20, detik 13. Di atas 20 menit yang sekarang kita tahu sendiri. 1 kali tumbang, kita bisa menunggu sampai dengan 60 detik lebih, bahkan sampai dengan 75 detik. Terbukti tadi di game yang sebelumnya. Di match yang sebelumnya kita benar-benar dilihatkan dengan total death duration yang sangat lama. Dan ini siapapun yang tumbang di game kali ini akan sangat berpengaruh untuk team fight dan bahkan hasil dari 20 menit game yang sudah kita mainkan. Oke, menuju ke arah top lane. Diamankan inner turret-nya terlebih dahulu. Dan menuju ke arah tengah dari Lordnya. Sudah ada 4 pemain dari tim Hoshi dan Skylarnya. Sudah ada flicker juga, siapa yang akan diincar Skylarnya. Belum blink ke arah depan. Dan mencoba untuk dapetin inhibitor turretnya di arah top lane. Dan di arah tengahnya satu lagi masih bisa ditahan. Dan tidak ada minion. Tapi tampaknya di arah bottom lane juga sudah ditumbangkan. Tidak ada lagi 2 inhibitor turret dari tim EVOS Legend. Masih sama-sama nge-defend di arah high ground-nya. Tidak mau sampai 1 orang pun yang terculik. Phantom Slash dari seorang teammate masih bisa untuk di-defend, masih bisa ditahan. Dan bahkan Psycho-nya maju ke arah depan. Dan wombo combo terjadi lagi dan lagi. Mengincar ke arah Versiknya. Tapi masih ada harganya. Mati dan mati. Semuanya mulai hilang. Dan bahkan Luminaire juga. RRQ Hoshi, sang raja yang ingin mengamankan Upper Bracket dan mungkin akan mengamankan game pertamanya. Triple kill. Dan yes,
inilah dia game pertama untuk RRQ Hoshi. RRQ Hoshi 1-0. Dan teriakan demi teriakan mulai dilontarkan dari teman-teman RRQ Hoshi bagaimana mereka mengendalikan